Kasus nomor 3 di mana rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah tersebut tampak keberatan jika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal tersebut kepada kepala sekolah. Dan bagaimana Anda menyikapinya? Skenarionya ada di ruang guru, ada Ibu Pipit sedang murung dan tidak bersemangat. Kemudian datanglah yang bernama Pak Agit sebagai coach mendatangi Ibu Pipit sebagai coach. Assalamualaikum Bu Pipit, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Pak. Mohon maaf sebelumnya nih, kalau saya perhatikan, Ibu biasanya bersemangat sekali kok. Tiba-tiba murung gitu, menyendiri, barangkali berkenan bisa berbagi dengan saya. Ada apa sih Bu? Sebenarnya saya ini kepingin ngobrol, tapi bingung sama siapa saya harus ngobrol gitu. Saya ingin berbagi cerita agar bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi gitu Pak. Hmm, Sebelumnya mohon maaf lagi nih, kalau boleh tahu masalah apa yang sedang dialami Ibu Pipit sekarang ini? Gini Pak, eh, pekan lalu saya itu disupervisi oleh pengawas. Setelah pengawas pulang, saya dipanggil oleh ibu kepala sekolah. Itu Pak. Begitu ya. Terus ketika dipanggil oleh Ibu Kepala Sekolah, beliau menyampaikan apa Bu Vivit? Nah, itu kata ibu kepala sekolah. Dari hasil supervisi, kelihatannya pengawas tidak berkenan jika saya mengajar tanpa memakai buku teks gitu Pak. Oh begitu ya. Terus memang selama ini Bu Pipit menggunakan media apa saja? eh, Begini Pak, saya lebih nyaman menggunakan media yang menarik seperti apa PowerPoint, terus saya merangkum materi, terus kemudian saya visualkan gitu ke dalam PPT. Nah, menurut saya itu apa sih anak didik saya itu eh, kalau saya mengajar dengan itu media tersebut, jadi anak-anak itu antusias gitu Pak dengan media pelajaran itu gitu. Jadi menurut saya efektif gitu Pak. Wah bagus itu Bu Pipit. Memang selain menggunakan PowerPoint, medianya ada lagi nggak Bu Pipit yang biasa dipakai? Ada Pak, biasanya saya itu membuat video pembelajaran Pak. Jadi sebelum pembelajaran berlangsung, saya mendesain terlebih dahulu video tersebut. Kemudian saya buat beberapa video agar materi itu bisa diserap oleh anak-anak dengan mudah gitu Pak. Wow, apakah itu efektif Bu ketika menggunakan video Bu? Iya ya Pak, tapi menurut saya tip gitu buktinya murid-murid saya itu mudah untuk memahami materinya karena apa visualisasinya jelas, kredit, dan menarik buat mereka. Benar-benar Bu, jelas juga ya. Tapi sekarang coba selain PowerPoint dan video, ada lagi nggak yang biasa Ibu Pipit gunakan sebagai media bahan ajar? Hmm, ada Pak, biasanya saya menggunakan media lingkungan di sekitar sekolah seperti apa
taman taman atau pengalaman nyata gitu. Jadi pengalaman nyata saya gitu kepada murid gitu Pak. Terus jadi apa sih ada tanaman tumbuhan pohon gitu. Jadi di situ bisa apa membuat media juga gitu Pak. Jadi lingkungan sekolah saya membuat lingkungan di sekolah gitu, lingkungan saya dipakai untuk media gitu Pak. Wah, bagus sekali Bu Vivit. Itu sudah luar biasa. Biasanya kalau menggunakan media yang lebih nyata seperti lingkungan sekolah, anak-anak lebih lebih senang belajarnya, Bu. Iya Pak, ketika kami berinteraksi dengan lingkungan, bisa memberikan pengalaman nyata gitu Pak kepada murid saya gitu. Terus mereka lebih paham apa yang saya ajarkan, terus real. Jadi mereka juga dibawa keluar kelas itu senang gitu Pak. Menurut saya gitu. Jadi saya punya eh, apa komitmen menyenangkan. Hmm. Oh, begitu, Bu. Cuman ya menurut pengawas Bu Pipit dianggap belum baik karena tidak menggunakan buku, begitu ya, Bu? Ya, ya Pak begitu. Hmm. Nah, saya mau tanya, Bu, sebelum Ibu menggunakan media yang disebutkan tadi seperti PowerPoint, video pembelajaran, dan menggunakan media lingkungan sekolah, sebelumnya apa yang biasa Ibu lakukan terlebih dahulu? Biasanya saya membaca buku dulu, terus terus saya searching di internet tentang materi yang saya ajarkan nanti. Selanjutnya saya rangkum, namun tidak saya ketik gitu Pak. Jadi masalahnya di situ, jadi saya tidak diketik. Terus saya cuman saya disimpan saja di laptop gitu. Tidak di print begitu, Bu? Ya, jadi tidak di print gitu. Jadi eh, Oh, dibuat PPT seperti itu, Bu? ya, ya gitu Pak. Kira-kira Bu Pipit berapa banyak merangkum materi-materi itu, Bu? Eh, banyak. Hampir setiap materi saya ada rangkumannya gitu Pak. Jadi kalau saya mau mengajarkan, saya merangkum dulu gitu. Hmm. Jadi simpan di laptop gitu Pak. Nah, berarti Ibu Pipit sudah menggunakan buku juga dong? Iya ya Pak ya. Eh, cuman mungkin menurut pengawas karena buku fisiknya itu mungkin tidak di meja mungkin ya Pak ya. Jadi saya dianggap tidak menggunakan apa sih buku gitu Pak. Betul betul. Itu mungkin masalahnya Bu Pipit ya. Menurut Bu Pipit bagaimana cara supaya buku itu bisa terlihat di meja Bu Pipit? Hmm, iya ya ya. Jadi baru terpikir nih. Jadi eh, saya punya banyak rangkuman materi Pak. Terus ada di laptop saya nih. Mungkin bisa saya kumpulkan jadi satu menjadi apa sih bahan ajar atau apa di print gitu bahan ajar gitu Pak. Wah, betul Bu, itu sangat luar biasa sekali idenya. Kira-kira bagaimana cara merealisasikannya agar bisa terwujud menjadi modul dan atau bahan ajar tersebut? Mungkin saya akan apa memulai dengan apa melihat lagi laptop saya, lihat lagi gitu Pak. Jadi terus dirapikan, terus apa sih disusun filenya terlebih dahulu mungkin karena masih acak-acakan gitu Pak belum tersusun. Jadi mungkin eh, saya akan mencoba apa sih merapikan dulu terus kadang ada di dokumen simpelnya juga kadang ada di
di-drape, terus, pokoknya belum rapi sih, tapi, mungkin saya akan rapikan gitu, dipilah-pilah gitu, Pak. Nah, bagus itu, Bu. Setelah nanti terkumpul, terus rencananya mau Ibu apakan? Rencananya saya akan apa sih, kumpulkan berdasarkan tema atau muatan pelajaran. Terus, eee, akan saya tambah dengan, apa sih, biar saya mudah mengingatnya, mencarikannya jadi, di cirian atau tapi di apa sih namanya, di kata kata Buat kunci gitu, Pak. nah, kan Jadi begitu. ya ya ya, jadi ya gitu, ya. Wah, bagus sekali itu Ibu Pipit. Selanjutnya biar lebih menarik gitu, adakah teman Ibu yang bisa dimintai tolong untuk membuat bahan ajar itu tidak seperti makalah gitu ya, agar lebih lebih indah gitu? Iya ya. Wah, jadi ada Pak katanya, ada kayak kebetulan ada teman saya yang, jago membuat apa, desain grafis ya, dan sekaligus, editor supaya, lebih bagus lagi, terus bahan-bahannya, tersebut layak jadi apa, sebuah buku yang sederhana dulu gitu, Pak. Jadi ya dibikin printan, dikumpulkan gitu. Wah, hebat sekali Bu Pipit. Nah, Bu Pipit punya rencana apa lagi ke depan nih? Kayaknya seru banget rencananya. Iya ya. Eee, oh iya ya Pak, nih rencana saya akan saya tunjukkan kepada, ibu kepala sekolah, terus, eee, dan kepada apa sih, bapak pengawas. Jadi, saya, apa, saya, mungkin, akan ingin menunjukkan gitu Pak, jadi ingin menunjukkan, bahwa, saya itu ingin memperbaiki, kekurangan saya gitu Pak. Jadi saya juga, apa sih, rencananya nanti, ada apa, eee, apa sih, persepsi kategori pembuatan apa gitu atau apa gitu, ya kejauhan ya Pak, mungkin bisa ikut gitu Pak, sekaligus mencari pengalaman baru gitu. Wah, hebat sekali rencana Bu Pipit ke depan ini. Alhamdulillah. Saya doakan semoga rencana-rencana Bu Pipit dapat terwujud dan kegelisahan kegelisahan yang tadi Bu Pipit utarakan bisa segera membaik seperti itu, Bu. Pasti Bapak atas, waktunya, saya jadi apa sih, eee, lega gitu Pak, jadi, dari semenjak apa, ngobrol sama Bapak, jadi sekarang saya tidak ya pokoknya perasaan jadi lega gitu, terus bersemangat gitu Pak. Jadi saya tidak keinget lagi apa teguran dari kepala sekolah gitu Pak. Jadi saya akan berusaha apa sih, keras untuk memperbaiki kesalahan saya, terus apalagi ya, mungkin saya berkomitmen dengan apa yang direncanakannya ke depan gitu Bapak. Alhamdulillah, sama-sama juga Ibu Pipit. Iya iya Semangat terus Bu Pipit ya, lancar semua kegiatan iya. dan rencananya. Terima kasih ya Pak Git ya, sudah mendengar Sama-sama. perkataan saya, ya.